Oke, langsung aja kita bahas ya. Gue mau bongkar satu rahasia gede nih. Kenapa ya lo yang katanya rajin ibadah, ngerasa paling bener, justru paling susah gerak dan paling miskin skill? Siap nggak? Anggap aja ini detox mental. Bakal perih sih, tapi gue jamin lo bakal melek abis ini. Yap, beneran. Ini dia cara paling cepet buat lo jadi manusia yang punya nilai, jadi SDM maju. Tahan dulu jempol lo. Sebelum lo buru-buru ngeskip karena mikir ini video motivasi sampah yang nyuruh lo bangun jam 4 pagi terus mandi air es. Bukan itu. Gue di sini nggak bakal jualan mimpi. Gue bakal kasih lo peta buta. Peta buat lo yang udah mentok, yang udah dicap SDM rendah sama tetangga, atau bahkan sama diri lo sendiri. Lo tau nggak, kenapa kebanyakan orang tuh diam di tempat, stuck di level SDM rendah, padahal pengajiannya kencong tiap Jumat, doanya tiap malam. Karena otak lo itu pinter banget, licik malah. Otak lo itu nyiptain yang namanya zona nyaman versi religi. Gini simulasinya. Di dunia nyata, lo itu malu, sakit hati, ngerasa gagal. Tapi otak lo langsung sigap, nyariin penghilang rasa sakit instan. Contoh ya, lo lihat teman SMA udah pada sukses jualan online. Udah naik haji, sementara lo masih minta duit bensin ke emak. Kubrak, sakit kan? Nah, obatnya apa? Otak lo langsung ngomong, dia mah kaya gara-gara riba. Atau, ya gue emang miskin, tapi kan gue lebih islami. Celing, hilang seketika rasa malu lo. Sakti banget. Nah, dengan obat penenang itu, lo sekarang megang kursi maha tinggi imajiner. Lo bukan lagi pengangguran, bukan. Lo sekarang adalah polisi akhirat dadakan. Tugas lo simple, ngakimin semua orang yang lebih produktif dari lo. Oke, masalah kedua. Dunia ini kan berisik ya. Persaingan kerja gila-gilaan, teknologi bikin pusing. Nah, buat ngindarin pusing itu semua, lo milih jalan pintas, matiin otak. Lo pakai agama sebagai remote control buat nge-mute semua kerumitan hidup. Lo bilang, udah, semua kan udah diatur, kita mah pasrah aja. Atau, ngapain pusing-pusing belajar bisnis, ntar juga kiamat. Lo pikir itu tawakal, iman sejati? Bukan, itu mager, alias males gerak tingkat dewa. Tuhan ngasih lo akal tuh buat mikir, bukan buat disimpan di lemari bareng KTP yang udah buluk. Gara-gara narasi semua udah diatur, lo jadi bebas dari kewajiban buat berpikir kritis. Dan tahu nggak, berpikir kritis inilah pembeda utama antara SDM rendah sama SDM tinggi. Kenapa sih fenomena ngerasa paling benar tapi mager, ini kayaknya susah banget matinya? Jawabannya simpel, karena ada yang sengaja melihara lo biar tetap bodoh. Ini namanya skema Ponzi spiritual. Gini cara kerjanya. Pertama, para elit butuh massa yang loyal. Nah, lo kan cocok banget jadi tentara komentar mereka. Kedua, para penceramah palsu butuh penonton biar konten marah-marahnya ramai di YouTube. Dia jualan emosi, lo yang beli. Dan ketiga, lo sendiri dapat duping kebenaran mutlak. Tiap kali lo marah-marah di kolom komentar, lo ngerasa hidup lo berarti kan? Merasa jadi pahlawan. Padahal lo itu cuma jadi NPC di game mereka. Mereka mainin saham, mainin pabrik. Lo cuma mainin HP buat ngatain orang. Oke, udah cukup ya ngebully diri sendiri. Sekarang waktunya gerak. Ini dia cara cepat jadi SDM maju yang gue janjiin di awal tadi. Cepat di sini bukan berarti instan kayak mie rebus, tapi ini bakal langsung ngasih dampak ke harga diri lo, paling nggak dalam 7 hari ke depan. Siap? Catat nih, 4 langkah doang. 1. Ancurin itu singgasana maha tinggi lo. 2. Ganti hobi ngecek salah orang jadi ngecek salah diri sendiri. 3. Cari pahala yang beneran, bukan cuma dari jempol. 4. Cari peta, bukan tempat ngumpet. Langkah pertama ini paling sakit, tapi wajib. Besok pagi, jangan buka HP dulu. Duduk diem, liatin orang-orang di luar berangkat kerja, terus akuin dalam hati. Mereka bergerak, gue diem di tempat. Berarti hari ini, detik ini, gue lebih rendah dari mereka. Tanpa pengakuan jujur ini, lu gak akan pernah mulai nanjak. Langkah kedua, ganti ritual pagi lo dari stalking jadi audit diri. Ambil kertas kosong, tulis gede-gede. Skill apa yang gue punya hari ini selain ngomel? Jujur, kalau jawabannya kosong, ya selamat. Itu artinya lo telanjang secara skill. Urusin dulu dosa-dosa lo yang nyata. Dosa males, dosa merasa paling suci, sama dosa ngejudge orang lain. Ini langkah paling cepat jadi SDM maju karena lo berhenti buang-buang energi buat hal nggak penting. Langkah ketiga,
Mau dapat pahala gede, jangan cuma modal like sama share doang. Besok pagi, coba deh bantu mak lo masak di dapur. Minggu depan, coba jualan gorengan di depan gang. Kerja itu ibadah, pakai badan. Begitu lo dapat duit 20.000 pertama dari keringat sendiri, nah, itu dopamin asli baru keluar. Dan yang terakhir, langkah keempat. Kalau lo lagi ada masalah duit, jangan langsung mikir, waduh ini ujian dari Tuhan, ini takdir. Coba ganti, mikirnya gini, wah masalah duit artinya gue perlu upgrade skill nih. Mungkin Tuhan ngasih waktu luang ini bukan buat scroll TikTok, tapi buat belajar hal baru. Jadi, sekarang pilihannya jelas banget. Lo mau yang mana? Mau terus-terusan jadiin agama sebagai tameng kemalasan, ngerasa suci padahal cuma diem di tempat? Atau mau jadi hamba yang beneran bermanfaat, yang paham kalau agama itu bahan bakar buat nyari nafkah halal? Pilihan ada di tangan lo. Tapi ingat satu hal ya, kuburan itu penuh sama orang-orang yang pas hidupnya ngerasa paling bener. Tapi nggak ninggalin apa-apa buat dunia, kecuali status Facebook yang nyebelin. Lo udah dengar semua caranya. Sekarang tinggal satu hal, bangkit. Jangan biarin setan menang karena berhasil bikin lo nyaman dalam kemiskinan dan kemalasan yang dibungkus rapi pakai jubah kesolehan palsu. Gue cabut dulu, mau nyari duit. Nggak enak sama tetangga, ntar dikira SDM rendah lagi.